Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morris Arab Isokin, balik lagi di Ayah Bertausiah. Oke ya, kali ini Abang mau nanya nih sedikit. Kita kan sudah memasuki bulan suci Ramadan nih ya. Dan dulu kan Abang kalau ngaji atau belajar tentang agama itu kan di bulan suci Ramadan ini kita ada 30 hari. Gitu. Nah, di 30 hari ini ada fase-fasenya nggak sih ya? Atau ada terbagi-terbaginya gitu nggak sih? Misalnya kayak 10 hari pertama, atau 10 hari kedua, 10 hari ketiga gitu. Dan pasti kan apa nih maksud dari fase-fase tersebut gitu tuh ya? Ada nggak sih itu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, sampai bulan Ramadan ini, tahun 1442 Hijriah, kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tentunya dengan sebaik-baiknya. Baik, siapapun yang mendengar atau menonton tayangan ini, tadi anak saya Mauris bertanya, bulan Ramadan umumnya itu 30 hari. Meskipun juga ada yang 29. Kemudian juga Mauris tadi nanyain, katanya dalam 30 hari itu apakah dibagi fase-fase, misalnya 10 hari pertama itu apa fadilah, keutamaan atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga 10 hari kedua yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 umumnya ya. Kemudian fase yang ketiga 21 sampai dengan 29 atau 30. Iya. Karena banyak ulama lain juga kadang-kadang berpendapat itu puasa lebih banyak jatuh kepada 29 hari, bukan 30. Tapi semuanya punya dalil, punya dasar tersendiri untuk menentukan 29 atau 30. Ya. Adapun pertanyaan tadi adalah fase-fase tersebut, yaitu 10 hari pertama, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya, 10 hari pertama itu diberikan oleh Allah, fadilahnya adalah bulan yang penuh rahmat. Bulan yang penuh rahmat. Jadi berbagai macam apapun kita berdoa, kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat yang terbaik, itu pasti adanya. Dan itu paling banyak diberikan pada 10 hari pertama, Bang. Gitu. Jadi kalau misalnya Abang punya usaha apa gitu, itu biasanya dengan menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, puasa dan tarawih serta yang lain-lainnya, kemudian juga Abang punya niatan-niatan yang lain, insya Allah Allah akan menurunkan semua rahmat-rahmatnya pada 10 hari pertama. Jadi 10 hari pertama itu adalah bulan yang penuh rahmat. Penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya, bukan hanya orang Indonesia, tapi di seluruh dunia, yaitu umat mukmin, umat Islam yang mukmin. Bukannya orang Islam aja ya. Karena dalam surat itu kan dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 183 itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal muslimu
bukan orang-orang Islam, tapi orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang Islam belum tentu beriman. Banyak Islam yang sering disebutkan orang Islam KTP. Cuma numpang di KTP Numpang doang. di KTP doang gitu lah. Iya, jadi bukan orang yang beriman. Makanya untuk orang-orang yang tidak beriman itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau kita tergolong atau mau digolongkan ke dalam orang-orang beriman, berpuasalah. Tujuannya apa? Yang tadi di ayat pertama, la'allahum la'allakum tatakun, ya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita bisa menjadi orang bertakwa? Karena kalau orang sudah bertakwa, insya Allah jaminannya akan surga. Amin. Satu, jaminannya akan surga. Kedua, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat juga baik. Itu yang kita uber gitu, Bang. Oh, jadi pada intinya untuk fase yang pertama nih dari tanggal 1 sampai 10 bulan Ramadan, itu adalah bulan yang penuh rahmat gitu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, kalau di fase kedua itu kan dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu kan masuk fase kedua nih. Fase kedua. Nah, pasti kan ada maksudnya lagi nih. Iya, ada gitu. maksudnya Kalau lagi. di fase kedua ini maksudnya apa tuh ya? Fase yang kedua adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Karena di sini memasuki fase yang kedua, ini puasa udah mulai berat nih. Bukan mulai ringan, tapi udah mulai berat. Yang sering dijadikan joke oleh para alim ulama dan para dai, makin terus ke sini orang tarawih itu makin maju. Iya. Bukan safnya makin maju. Bukan makin maju, makin banyak orangnya, tapi makin maju safnya. Jadi makin berkurang orangnya. Makin berkurang orangnya itu. Nah, di situ makanya setiap fase itu pasti mempunyai makna, dan kenapa diberikan pada fase yang kedua ini adalah fase bulan yang penuh ampunan, ya. Ini karena sudah memulai memasuki tahapan puasa menjelang pertengahan, itu sudah mulai agak berat. Khususnya bukan hanya sekedar puasanya ya, tarawihnya juga berat banget biasanya. Orang lebih banyak ke mall daripada ke masjid atau ke musola. Meskipun sama-sama 3M, masjid, mall, musola gitu lah. Sama-sama dari M, di M-nya nih masjid makin kurang, di M-nya di musola makin kurang, tapi di M-nya di mall-nya ini makin banyak. Iya, jadi itu diuji kita di situ. Di bulan yang penuh ampunan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di fase kedua ini masuk di fase yang bulan yang penuh maghfirah ya? Bulan penuh maghfirah, gitu. Penuh ampunan di situ. Jadi kalau kita mohon ampun, yang namanya manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti mempunyai kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan kita harus sadar bahwasanya kita bukan orang yang sempurna. Kita harus sadar bahwasanya kita penuh dengan kesalahan, banyak sekali dosa-dosa yang pernah kita buat, mulai dari kita kecil, kemudian juga remaja, dewasa, bahkan sampai dengan orang tua. Itu tentunya banyak sekali dosa ya yang kita pupuk. Ya, kalau kita misalnya dalam tiap tahun kita berulang tahun, ya kalau kita ulang tahun, kita berulang tahun, ya usia kita kan makin berkurang. Yeah. Makin berkurang tuh ya, bukan makin bertambah, makin berkurang. Yang harusnya jatah kita 50 tahun, setahun jadi 49, turun terus. Tapi sebaliknya dengan dosa. Makin banyak dosanya, makin banyak. Makin lama kita hidup, makin lama kita hidup, makin banyak dosanya. Jadi jangan bangga kalau misalnya kita hidup tuh nggak berarti. Yeah. Kecuali memang hidup kita sangat berarti, kita bisa bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mutakin, itu boleh. Tapi itu pun juga belum jaminan. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Semuanya pasti tidak sempurna dan pasti
memiliki banyak dosa. Dan kesempatan yang saat ini yang diberikan kepada kita semuanya, kaum muslimin dan mukminat di seluruh dunia, bahwasanya nanti memasuki fase yang kedua mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, berlomba-lombalah untuk memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar diri kita, jiwa kita, ruh kita dibebaskan dari segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh. Nah, kita kan tadi udah ngebahas bulan fase pertama yaitu fase penuh rahmat. Terus fase yang kedua itu fase yang bulan penuh maghfirah atau ampunan gitu kan. Nah, kita masuk ke fase yang ketiga nih ya. Fase yang ketiga itu kan mulai dari tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Betul. Nah, kalau itu masuknya itu bulan apa tuh ya maksudnya? Masuknya adalah bulan Itqum minan nar. Jadi dibebaskan kita atau dijaga kita dari siksa api neraka atau dari sentuhan api neraka. Karena apa? Karena itu juga makin berat lagi tuh. Itu juga tentunya bukan hanya kita sampai 10 hari ketiga terusnya kita wah nyantai-nyantai gue udah sampai 10 hari ketiga. Enggak, tetap kita menjalankan puasanya, menjalankan tarawehnya, menjalankan hal-hal yang lainnya. Juga jangan lupa yang paling penting kalau kita puasa di bulan Ramadan ini membayar zakat. Oh iya, zakat itu udah masuk di fase ketiga tuh ya? Iya, dimasuki fase yang ketiga karena paling bagus bayar zakat itu di akhir-akhir pada bulan Ramadan. Karena jangan sampai kita sudah berpuasa, kemudian kita sudah menjalankan sholat tarawih, semuanya sudah kita lakukan, ngaji, baca Quran dan sebagainya, tapi tidak membayarkan zakat. Itu nanti puasanya akan tergantung antara langit dan bumi. Oh. Iya, jadi kayak ada yang belum terselesaikan gitu belum terselesaikan, masih gantung, hanging on. Jadi gantung gitu loh, ya gantung. Jadi diterima enggak, ditolak juga enggak, tapi gantung gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sudah pulang ke akhirat nanti, surga ya kagak, neraka juga kagak, antara surga dan neraka di tengah-tengah. Iya, makanya jangan sampai lupa nanti kita membayar zakat fitrah, diusahakan sebelum imam naik mimbar pada sholat Id. Ya, itu terakhir itu sebelum imam naik mimbar pada saat sholat Id, itu kita harus membayar zakat. Bahkan kalau di tempat kita, khususnya di Indonesia dan di tempat kita sendiri di Pondok Labu, itu bahkan bayar zakat sekarang aja di musola kita nih sudah mulai, padahal belum seminggu tapi sudah mulai ada panitianya. Sudah mulai ada panitia, lebih cepat lebih baik, tapi memang ada yang lebih baik lagi, itu udah menjelang bulan terakhir ya, tanggal-tanggal terakhir ya, tanggal-tanggal terakhir. Tapi kita khawatir kalau kita pada bayar pada tanggal-tanggal tersebut atau hari-hari tersebut kita lupa atau sibuk untuk keurusan-urusan yang lain. Makanya lebih cepat lebih baik, jangan sampai nanti kita terlewatkan. Dan tadi yang ditanyakan 30 hari atau 10 hari di fase yang ketiga, itqum minan nar, dijauhi dari siksa api neraka. Dijauhi siksa api neraka. Kita sudah dikasih rahmat 10 hari. Kita sudah dikasih ampunan 10 hari. Kemudian 10 hari ketiga ya di bulan suci Ramadan, kalau kita menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran daripada junjungan kita, insya Allah kita terbebas dari api neraka. Jadi wan soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambih, katanya begitu. Jadi man soma Ramadana, barang siapa mengerjakan puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, ghufirallahu ma taqaddama min jambih, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi dosa-dosa yang terdahulu tadi kan kita bilang bahwa saya tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita pernah berbuat dosa. Apakah itu dosa terhadap Allah? Apakah itu dosa terhadap orang tua?
apa itu manusia terhadap lainnya. saudara ataukah sesama manusia sesama manusia itu mungkin aja terjadi dan sudah pasti terjadi hal itu. Makanya kita usahakan memang benar-benar puasa ini yang tadi dikatakan sama Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambi. Ma taqaddama ini artinya dosa-dosa terdahulu. Dosa-dosa yang terdahulu yang pernah kita jalankan atau pernah kita lakukan kepada siapapun. Tadi saya bilang kalau dosa kepada Allah itu mungkin gampang, kita cukup istighfar dan minta ampun. Begitu juga dosa dengan orang tua, mungkin karena kita masih serumah bisa sering ketemu. Tapi yang paling repot adalah dosa dengan orang lain yang sudah tidak ada orangnya. Bahkan kita tidak tahu di mana rimbanya. Apakah dia udah meninggal, apakah dia masih hidup, itu susahnya itu. Makanya kita harus bagaimana cara kita minta ampun sama orang yang sudah tidak ada atau sudah meninggal atau yang kita tidak tahu tempatnya, kita doakan dia. Kita doakan dia, mudah-mudahan dia diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah meninggal, itu bagus sekali. Sekalian kita menghapus dosa-dosa kita atau minta maaf kepada kepada orang yang kita tidak tahu yang pernah kita buat dosa. Kalau di dalam doa ada situ doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali masyaykhina wali muallimina wali malahu haqqu alaina. Waliman ahabba wa asana ilaina wali kafatil muslimah ajmain. Waliman haqqu alaina, ini orang-orang yang punya hak terhadap diri kita, di mana kita nggak pernah punya kesalahan sama dia punya hak sama kita gitu ya, terhadap diri kita. Misalnya kita janji nanti gua beliin sepatu lu, tapi ternyata kita lupa. Nah, dia punya hak tuh sama kita. Gitu ya? Iya, makanya kita untuk dia nagih, dia punya hak untuk nagih itu. Makanya kita doakan dia. Kita doakan orang-orang, selalu orang-orang di antara kita, di sekitar kita, wabil khusus orang tua kita, orang-orang yang punya hak sama kita, yang mana kita pernah berbuat dosa dengan mereka, kemudian kita belum bisa berminta maaf karena kita nggak tahu di mana rimbanya saat ini. Makanya caranya adalah dengan cara kita mendoakan orang-orang tersebut yang dimana kita punya dosa, supaya dosa kita juga diampuni. Tadi saya bilang kalau kita sama Allah, kita cukup istighfar, minta ampun. Sama orang tua kalau masih ketemu satu rumah begini masih gampang. Kalau yang nggak ketemu ya repot. Bingung kita nyarinya gitu di mana gitu loh. Makanya itqum minan nar, insyaallah kalau kita sudah menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya selama 1 bulan penuh sesuai dengan tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan oleh para ulama dan juga telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu kita ikuti, insya Allah itqum minan nar. Sekali lagi kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi awal lagi saya ucapkan, takwa jaminannya adalah surga. Jadi hubungannya dengan itqum minan nar, kalau kita udah surga kan berarti juga dijauhi dari api neraka. Iya, begitu. Alhamdulillah. Jadi ini ya, jadi dari kesimpulannya adalah dalam bulan Ramadan ini kita ada 29 atau 30 hari. Dan yang dimana itu ada 3 fase di dalam bulan suci Ramadan. Betul. Yang pertama itu fase yang pertama bulan dari rahmat. Adalah bulan penuh rahmat. 10 hari. 10 hari pertama. Ya. Yang kedua, 10 hari kedua ini adalah bulan penuh ampunan. Atau maghfirah. Maghfirah, iya. Gitu. Dan yang ketiga adalah di fase ketiga, ini di 10 hari terakhir, itu adalah bulan di mana kita dijauhi dari siksa api neraka. Seperti itu. Dan yang pasti kan Allah kan memberikan maksud fase-fase itu kan dan juga harus diiringi oleh ibadah gitu. Pastinya hal-hal yang
diwajibkan atau diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dikerjakan oleh manusia dan harus menjauhkan larangan-larangannya, seperti itu ya. Sekali. Jadi kalau misalnya kita tetap melakukan hal-hal buruk gitu ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah ya, mungkin itu bisa luruh juga kali ya. Ya, pastinya. Sudah pasti. Jadi pengertiannya begini, kalau kita melakukan kebaikan dibalas dengan berlipat ganda, begitu juga berbanding terbalik atau sama saja sejajar dengan kalau kita mengerjakan kesalahan. Kesalahan. Kalau kita mengerjakan kesalahan di bulan suci Ramadan juga dosanya berlipat ganda. Iya, jadi kita ngerjain kebaikan dibalas dengan berlipat ganda, ngerjain keburukan atau kejelekan juga dibalas dengan berlipat ganda. Contohnya begini, misalnya gampang. Nih kita lagi puasa, tiba-tiba kawan kita nggak puasa, sengaja dia ngerokok di depan kita. Iya, dia minum atau dia makan di depan kita. Itu kan nantangin sama juga gitu. Berarti kan nantangin Allah. Gua akan balas lipat ganda juga sama lo dengan bukan balas pahala. Iya. Tapi justru balas dosa dengan berlipat ganda. Makanya jangan main-main di bulan suci Ramadan. Ini bulan yang penuh berkah, rahmat, ampunan dan sebagainya. Manfaatkanlah untuk kebaikan supaya sesuai dengan tujuan hidup daripada manusia. Kalau sudah meninggal pasti siapapun orangnya, mau dia muslim, mukmin, kafir, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, pasti kalau ditanya nanti kalau meninggal mau masuk apa gitu. Iya kan, pasti semuanya apapun agama masih menginginkan masuk surga. Ya. Tapi semua agama kan punya cara masing-masing. Inilah cara Islam. Kalau kita pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi seluruh larangan-larangannya. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, makasih nih ya atas penjelasannya tentang fase-fase yang ada di bulan Ramadan ini. Insya Allah nih mungkin teman-teman yang siapapun yang nonton video ini ya sedikit bermanfaat lah gitu. Amin. buat semuanya yang nonton. Gitu. Jadi nanti di video-video selanjutnya atau di episode-episode selanjutnya kita akan ngebahas yang lain nih. Jadi ditunggu aja ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir ini. Ayah terima kasih sudah memberikan sedikit tausiahnya lah gitu pada teman-teman nih atau yang udah nonton. Oke, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.